Kadang ada orang yang mau mengakui, oh saya ini orangnya temperamen, tapi kadang-kadang ada yang enggak ya, enggak itu dalam batas wajar. Intinya mungkin untuk mengenali diri kita sendiri tadi dari berbagai sudut, dari berbagai segi. Tapi sebenarnya yang paling paham akan diri kita sendiri. Karena tadi ya, Bang Halis ya, aku tahu yang ku mau. Tahu yang ku mau. Karena yang lain mungkin bisa, ini kayaknya cocok nih, kamu cocok deh kegiatan ini. Tapi kita sebenarnya enggak. Atau kelihatannya kita tertarik di dalam hal itu, tapi sebenarnya kita ada mungkin keinginan-keinginan terpendam yang orang nggak tahu nih minat kita di situ. Itu kita sebenarnya yang dipaham. Jadi Bang Halis, aku tambahkan sedikit bahwa dalam mengenal diri sendiri itu sebetulnya juga tidak 100% ya. Why? Kenapa? Sebenarnya ini yang dikatakan orang the endless journey of justification. Kita selalu mencari dan tidak pernah bertemu dengan diri kita. Dan itu salah satu hal yang menarik. Karena aku yang dulu bukan aku yang ini hari. Aku yang kemarin bukan aku yang sekarang. Kenapa? Karena kalau ada orang bilang, si Hari begini. Yang dia lihat itu si Hari ke belakang. Nah, hari ke depan itu dia belum lihat. Bahkan aku juga belum melihat itu. Jadi potret kita itu, potret aku melihat Bahar misalnya. Ya aku lihat dia dulu. Dia anggota DPR, dia menulis, dia di BPK, itu yang aku lihat. Jadi pengenalan aku terhadap sosok dia ini tidak komplit, tidak lengkap. Nah, jadi kadang-kadang sering orang mengatakan, ketika kita seorang, korupsinya itu dulu, pencurinya itu dulu, itu adalah batas ke belakang. Yang kita pandang orang itu yang kita kenal itu masa lalunya. Iya. Jadi bukan dia yang saat itu. Jadi Bang, di sini kalau aku bilang mungkin Profesor Revisi bisa setuju sama aku. Jadi yang bermain imaji kita tentang orang. Yang berhubungan ini adalah imaji itu. Seperti aku dengan Bang Halis, abang pandang aku begini. Si Hari gini. Aku pandang Bang Halis gini. Langsung Bang, yang berhubungan itu adalah imaji, bukan kita secara nyata. Imaji aku tentang abang, imaji abang tentang aku. Jadi yang berhubungan. Jadi ini agak sedikit tidak ya, tapi apakah itu yang disebut dengan perubahan tadi itu barangkali Michi. Jadi karakter seseorang itu diikuti oleh dengan perubahan sebagai lansianya gitu kan. Ya, jadi memang perubahan sama ya, mungkin saat kita memutuskan untuk bersama orang lain, mungkin pernikahan, kemudian kita menganggap kita bisa mengubah pasangan kita. Sebenarnya kita harus tahu dengan perjanjian-perjanjian, ada hal-hal yang bisa diubah, ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Itu yang sekali nantinya menjadi percekcokan juga ya, karena oke lah dia orangnya begini. Nanti dengan saya kami akan mulai hidup baru, close masa lalu, ayo. Tapi seberapa persen orang bisa berubah? Dan dalam kedepannya janjinya itu yang kita sama-sama nggak tahu, bahkan orang itu sendiri juga nggak tahu. Niat saya sih mau berubah, tapi dianya begini, jadi nggak berubah lagi. Nah terkait dengan masa lansia ini tentu saja banyak perubahan-perubahan, dan kita katanya lagi-lagi ini umur membuat kita lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih wise. Jadi kalau biasanya udah mau ngamuk aja, mungkin level 7, ini levelnya 6,5. Gitu. Nggak usah lah nanti marah-marah lagi, nanti naik tekanan darah segala macam, surga belum disiapin di sana. Jadi mungkin kita lebih berhati-hati dalam bertindak ya, dan kita mengingat mungkin kepantasan kita seperti apa. Mungkin kalau ini dulu bisa lebih spontan sebagai yang usia muda, ini mungkin kita lebih menata perilaku yang seperti itu. Itu perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi di samping itu ada juga perubahan-perubahan yang kadang-kadang kita tidak sadari, perubahan yang negatif. Kita tuh lebih sensitif, bahkan nanti pada umur tertentu kita balik lagi jadi manja kayak anak kecil ya, katanya jadi seperti anak-anak, sedikit-sedikit tersinggung, kemudian kalau orang nggak nganggap kita langsung merajuk. Nah itu perubahan kepribadian pada orang tua yang khas ya sebenarnya. Bang Ali sudah merasakan itu Bang? Tidak pula, aku kurasa baik kali aku tak pernah pula terpikir mau marah kayak atau apa. Makanya mau aku tanya juga sama Michi tadi itu, apakah itu gaya aku dari dulu begini-gini aja gitu. Iya, ada orang yang stabil Bang Halis, ada orang yang stabil, ada yang temperamen, mungkin dilihat dari dulu juga. Kalau dulunya mungkin dia selalu jadi pusat perhatian, penuh puja-puji, biasa ya, hari ini dia nggak dapat itu, dia akan kehilangan banget, jadi mungkin reaksinya agak-agak sensitif. Nah, tapi ada orang yang katakanlah cukup stabil, mau dipuji oke, nggak dipuji nggak apa-apa, dimaki orang, ya sudah itu urusan orang yang maki, kita tetap tenang aja. Nah biasanya dia juga tetap berjalan di relnya, nggak terlalu roller
foster perubahan yang terjadi. Tapi kadang-kadang yang seperti itu tidak terasa kita. Saya tidak gila hormat atau gila pujian. Ketika saya menjabat, saya malah waktu di BPK mau dibangun rumah jaga di rumah saya menolak saya. Dan saya tidak punya ajudan yang khusus mengawal kemana-mana. Saya malah seringkali sendiri. Persoalannya ketika saya diundang kemarin di bekas kantor, pimpinannya mengundang saya duduk di sampingnya, tapi protokol sama sekali tidak menyebut saya. Kalau itu tersinggung saya, bukan saya gila hormat. Tapi sama sekali kemudian tidak dianggap, tidak diterge, gitulah istilahnya. Ya, eksistensi kita dikecualikan gitu ya. Persoalan-persoalan seperti ini normal tidak? Ini aja barangkali yang... Ya, sebenarnya itu bukan masalah orang tua, siapapun kalau diperlakukan seperti itu ya, karena ketidakpahaman protokoler tadi seharusnya kan memperkenalkan siapa kita gitu. Itu memang sangat mengganggu, itu sama sekali bukan terkait dengan usia sih, itu memang salah ya. Karena istri saya, kok nggak dimaaf-maafin ya, nggak mau lagi saya ke situ, ku bilang. Ya, memang sangat biasanya memori-memori yang nggak baik itu tetap lo ingat sampai mati ya. Bukan dendam, tapi memang pembelajaran kita langsung ingat kalau teringat tempat itu teringat seperti itu. Kadang-kadang kan begini, saya tadi mengenal diri, betul itu Pak Ishari, malas dia mencari teman yang senyambung, ya kan nggak gampang kan? Dia bukalah MPC ini. Maka kemudian ya ketemu orang nyambung, walaupun kadang-kadang dia saling sekak dengan Bang Halis, tapi ini saya pikir jalan keluar kan. Nah, ada kata-kata nyambung tadi aku aminkan, amin. Artinya begini Prof. Michi, kadang-kadang kita juga menghadapi hal seperti itu karena kita suka bercerita. Ini sebenarnya kita nyambung ini karena sama-sama suka bercerita. Tapi ketika saya bercerita hal lain lagi sama nyonya saya, lah kemudian dia persoalkan, ngapain sih diingat-ingat? Loh saya bercerita kok begitu. Mungkin karena dia menganggap hal negatif, bagaimana menurut Prof. Michi yang begitu itu? Salahkah itu? Tapi kan sebenarnya ada internal, banyak di rumah aja cerita itu. Gitu. Sebenarnya kalau untuk bercerita itu kadang-kadang bukan untuk mencari solusi, tapi sekedar mempelongkan perasaan gitu. Ada yang dengar mau nggak masalah, pokoknya gue udah cerita. Kadang-kadang yang nyamperin ini ya udahlah nggak usah dipikirin yang kayak gitu, jadi nyakitin sendiri. Kadang respon orang tertentu itu bahkan membuat kita nggak seneng ya, karena kadang-kadang kita cuma pingin ya tadi cerita nggak usah dikasih solusi, pingin mendengar, atau ya kadang-kadang ya oke lah, tapi janganlah sambil ngerjain yang lain. Ya saling sharing berbagi aja sebenarnya hal yang normal yang wajar. Aku bisa mengerti tadi ketika Baharudin tampil satu acara dan kemudian eksistensinya dikecualikan, itu ada ketersinggungan dan aku bilang aku sangat wajar. Mungkin aku akan lebih ekstrim daripada Harudin kalau dilakukan seperti itu. Kenapa? Kita juga butuh merepet, kita butuh marah. Repet itu meredakan tensi. Marah-marah sana sini sana, nggak tahu siapa yang kita marahi. Tapi itu bisa menolong. Profesor Michi, saya melihat begini, kalau saya habis marah, kok saya enteng kepala saya. Tersalur ya Bang marahnya, terekspresi dia. Gitu. Dan rasanya lebih sehat. Banyak orang bilang nanti kau kalau marah-marah kau stroke. Ya bukan, tambah ringannya kok. Betul. Tambah ringan. Tapi aku heran ya kok ada orang yang bisa macam kata Ari tadi itu ya, bahwa merepet itu adalah salah satu obat juga ya untuk aku tak pandai merepet gimana nih karena abang hari-hari udah merepet, ini pun merepetnya abang tiap hari di radio merepet. Aku bercakap beda-beda orang mengekspresikan perasaannya Bang Halis kan. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin dia ya udah dibawa diam aja, kok bisa diam-diam aja, diam-diam rupanya udah nyincang orang ya, udah dipotong-potongnya orang kan. Ada satu hal yang menjadi catatan aku dulu, karena mungkin boleh dikatakan kita ini kan termasuk yang orang perfeksionis juga. Segalanya mesti selesai, segala mesti tuntas. Dulu aku kalau nggak tuntas nggak beres. Tapi di usia-usia di atas 70 ini aku kalau nggak tuntas, ya kenapa rupanya kalau nggak tuntas? Jadi tidak semua persoalan harus diselesaikan. Dipendam juga boleh. Kalau dulu, kalau tak selesai, pernah aku mendatangi rumah orang jam 2 malam, karena aku kesal, kami kadang berantem, aku ajak lagi jam 2 malam berantem. Maksud aku biar selesai malam itu, besok jangan lagi ada dendam-dendam. Mari kita selesaikan di malam. Jadi itu masa remaja. Sekarang, udah kalau nggak ada ya udahlah lupakan aja lah, forget it lah.
Ya, kalau kita berpikir terus nanti tambah berkerut kening kan? Ya, Karena penyelesaian itu tadi bukan harus diselesaikan, penyelesaian datang itu tanpa diselesaikan juga akan selesai sendirinya juga ya misalnya ya. ya, Iya. betul. Itu betul. Fakta. Problem di situ. Selalu selesai kok. Semua problem itu harus selesai. Tapi Prof. Miki itu memang ya faktor usia atau lansia itu membuat orang semakin bijak kali ya. Tapi Seharusnya mungkin ya. erat kaitannya dengan regionalitas atau religius seseorang kali ya, untuk bisa menerima atau memahami ketidaksempurnaan dan semacamnya. Ada nggak itu kan? Ya, bagi orang yang beragama tentu saja faktor itu memegang peranan. Tapi bagi orang yang ateis, yang mungkin nggak percaya Tuhan, ya nggak ada, itu nggak masalah gitu. Aku mau tanya dulu, sampai berapa jauh pengalaman dari kecil sampai besar itu memberi tekanan terhadap yang sudah jadi lansia? Sampai berapa Sebenarnya jauh itu? cukup jauh, sangat jauh, karena apa yang kita dapatkan sekarang itu semua bermula mulai dari kita lahir, dari bayi, kemudian masa-masa itu nggak bisa di-cut. Jadi misalnya seseorang yang katakanlah memang memiliki masa lalu yang tidak menyenangkan katanya, tapi mungkin bisa di-counter mungkin pada saat dia mungkin sering disiksa pada masa kecil, masa anak-anak. Tapi pada masa remaja mungkin dia bisa dapat hal-hal yang orang lain tidak dapat, misalnya dapat penghargaan. Setiap orang kan masa-masa itu beda-beda. Ada yang turun sangat serendah-rendahnya, ada yang tinggi, ada yang datar-datar saja. Semua itu sangat berkontribusi terhadap bagaimana kepribadiannya yang terbentuk, dan yang paling penting bagaimana dia bisa beradaptasi terhadap tekanan-tekanan yang ada. Jadi kalau memang dia, ibaratnya kalau yang dia datar-datar aja, nggak ada cobaan-cobaan, nanti kalau kecoba lagi nanti mungkin agak susah ya. Tapi kalau memang dia hidupnya coba-cobaan terus, bisa saja dia semakin lihai dalam menghadapi cobaan, tapi bisa juga semakin depresi, karena kayaknya hidup aku dicoba-coba aja, tetangga gue nggak pernah dicoba, yang seperti itu. Itu tergantung lagi reaksi. Nah, mengenai berapa persen, itu sangat tergantung orangnya, tapi tetap itu berkontribusi ya berapa puluh persen ya, tinggi sekali, karena kehidupan kita yang sekarang ini tidak bisa dipisahkan mulai dari kita lahir sampai ya sekarang ini. Untung disinggung sama Pak Jaya. Hari-hari ini saya rajin nonton NHK, Prof. Miki. Session-session tertentu dia akan ceritakan tentang anti-bullying. Jadi rupanya ternyata bullying itu menyebabkan perubahan perilaku yang dalam kehidupan seseorang. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Di Indonesia tidak banyak itu didalami kan? Padahal bullying itu mulai dari TK, SD, SMP sampai di perguruan tinggi. Nah, bagaimana komentarmu? Ya, jadi setiap orang akan memiliki reaksi yang berbeda walaupun stimulusnya atau reaksinya sama. Jadi misalnya ada seseorang, mungkin kita cerita masalah kecil aja, masalah kuliah nih. Kuliah terlambat masuk, jadi mahasiswa ada 5 orang mahasiswa terlambat masuk. Kemudian pada saat dilarang dosen untuk masuk, yang satu, waduh rugi banget nih, saya udah bayar kuliah, nggak kuliah. Yang kedua mungkin mengatakan, ya syukur dong nggak masuk kuliah. Aku juga nggak pingin dengerin dia, bu dosennya nggak ada ilmunya, cuman cerita-cerita masa-masa dia. Oke. Yang ketiga mungkin dendam kali dengan dosennya. Aku kempesi bans ini dia. Ya jadi setiap orang bereaksi walaupun reaksinya berbeda walaupun sebenarnya stimulusnya itu sama. Nah demikian juga ada orang yang dibully, ada yang dibully terakhirnya menjadi dirinya down, iyalah aku memang dari dulu selalu jadi yang paling diejek-ejek orang, dihina-hina orang, tapi ada yang orang, dia kenapa bisa membuli aku hari ini akan membuat supaya tidak seorang pun akan mau membuliku dan dia malah hormat. Dia akan counter itu jadi semakin melesat segala sesuatunya. Ada yang kalau dia membuliku, ayo kita tanding, jadi mungkin kompetisinya yang meningkat. Jadi macam-macam reaksi orang, walaupun mungkin masalahnya sama-sama dimarahin, sama-sama dibully. Ada yang semakin down, ada yang mengatakan itulah trauma masa lalu. Tapi ada dengan yang trauma, tanda petik trauma masa lalu itu membuat dia jadi lebih kuat dan lebih bisa menghadapi masalah. Tapi itu kita berbeda-beda karena resiliensi, daya tahan kita itu juga berbeda-beda ya. Ada yang orangnya pengen dimanja terus, ada orangnya memang manjain terus gitu kan. Jadi itulah melengkapi tadi. Studi tentang itu di Indonesia terbatas kali ya, masih terbatas. Ya, terbatas karena soal bully ini di Indonesia mungkin dianggap biasa. Dulu mungkin sangat biasa, guru biasa sekali memaki murid, kemudian pukul dengan penggaris. Kalau kita sekarang udah begitu, mungkin yang maju-maju sedikit-sedikit ini udah HAM, nggak boleh, anak saya tersinggung loh, bapak bilang dia anak saya bodoh, padahal emang bodoh gitu ya, tapi nggak boleh dibilang gitu. Guru harus motivasi terus ya. Belum di kalangan mereka sendiri, di kalangan komunitas atau kelompoknya itu kan. Antara guru dengan murid, antara murid sendiri juga
sebenarnya macam gunung es. Itu yang barangkali betul. Ya, betul Bang. Michi, rasio perubahan antara laki-laki dengan wanita sampai di tingkat lansia berapa persen sih? Atau mana yang lebih banyak? Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan.